Tujuan dari titrasi asidial kalimetri adalah 1. Mengetahui cara menghitung konsentrasi larutan. 2. Membuat larutan baku asam. 3. Menentukan normalitas asam basa dengan menggunakan larutan baku. Alat dan bahan. 1. Alat pipet volume 10 ml, buret 50 ml, labu Erlenmeyer 100 ml, bal pipet, gelas kimia 100 ml, statif dan klem, labu takar 100 ml, gelas arloji, batang pengaduk. Yang kedua, bahan larutan HCl 0,1 ml, larutan NaOH 0,1 ml, kristal asam oksalat, indikator fenol eftalein atau PP, Aquades. Cara kerja gritasi asam basa. 1. Pembuatan larutan NaOH 0,1 m dengan Mr sama dengan 40. Yang pertama, timbang massa NaOH 0,4126 gram dengan neraca analitik secara tepat. Selanjutnya, massa hasil penimbangan dimasukkan ke dalam gelas kimia 100 ml. Kemudian larutkan dengan sedikit Aquades atau hingga homogen. Selanjutnya, masukkan larutan ke dalam labu takar 100 ml. Tambahkan Aquades hingga tanda batas. Yang kedua, pembuatan larutan HCl 0,1 m dengan Mr sama dengan 36,5. Yang pertama, ambil 10 ml larutan HCl pekat yang dibutuhkan dengan pipet volume. Selanjutnya, masukkan larutan ke dalam labu takar 100 ml. Selanjutnya, tambahkan Aquades hingga tanda batas. Yang ketiga, pembuatan larutan baku primer asam oksalat. COOH2 dikali 2H2O dengan Mr sama dengan 126,07. Yang pertama, timbang sebanyak 0,315 gram asam oksalat dengan teliti. Selanjutnya, larutkan dalam Aquades di dalam labu takar 100 ml. Selanjutnya, tambahkan Aquades sampai batas. Yang keempat, penentuan konsentrasi larutan NaOH dengan larutan baku asam oksalat. Prinsip reaksi: 2 NaOH ditambah COOH2 dengan COONA2 ditambah 2H2O. Yang pertama, bila buret yang sudah bersih dengan larutan NaOH, lalu isi buret dengan larutan NaOH ini sampai angka 0 ml. Selanjutnya, ambil dengan pipet volume sejumlah 10 ml. Larutkan baku asam oksalat masing-masing ke dalam 2 labu Erlenmeyer. Tambahkan 3 tetes indikator PP. Selanjutnya, teteskan larutan NaOH yang ada dalam buret ke dalam asam dengan hati-hati sampai diguncangkan hingga terjadi perubahan warna dari tak berwarna menjadi warna merah muda. Selanjutnya, catat volume mililiter NaOH yang dipakai. Lakukan percobaan secara dupla. Yang kelima, penentuan konsentrasi larutan HCl dengan larutan baku sekunder NaOH. Prinsip reaksi: NaOH ditambah HCl dengan NaCl ditambah H2O. Isi buret dengan larutan NaOH yang konsentrasinya sudah ditentukan dengan larutan baku asam oksalat. Sediaan 2 buah labu Erlenmeyer dan isikan masing-masing sebanyak 10 ml.
Larutkan HCl, tambahkan 3 tetes indikator BP. Kerjakan sama dengan titrasi NaOH terhadap larutan baku asam oksalat. Ganti asam oksalat dengan HCl. Jadi ini data hasil pengamatan dari kelompok kami. Untuk massa asam oksalat 0,3147 gram, kemudian volume larutan 50 mili, lalu molaritas asam oksalat 0,049 molar. Kemudian volume asam oksalat 50 mili, volume NaOH pertama 2,60 mili, volume NaOH kedua 2,50 mili, kemudian volume NaOH ketiga 2,60 mili. Kemudian volume NaOH rata-rata 2,57 mili. Kemudian volume HCl ada 10 mili, volume NaOH yang pertama ada 9,45 mili, kemudian volume NaOH kedua 9,75 mili, lalu volume NaOH yang ketiga ada 9,60 mili, lalu volume NaOH rata-rata 9,60 mili. Selanjutnya pembahasan asidi alkalimetri atau lebih dikenal sebagai titrasi asam basa adalah teknik analisis kimia berupa titrasi yang menyangkut asam dan basa atau sering disebut titrasi asam basa. Reaksi dijalankan dengan titrasi, yaitu suatu larutan ditambahkan dari buret sedikit demi sedikit sampai jumlah zat-zat yang direaksikan tepat menjadi ekuivalen atau telah tepat banyaknya untuk menghabiskan zat yang direaksikan satu sama lain. Larutan yang ditambahkan dari buret disebut titran, sedangkan larutan yang ditambahkan titran disebut titrat atau dalam hal ini titran dan titrat berupa asam dan basa atau sebaliknya. Pada saat ekivalen, penambahan titran harus dihentikan. Saat ini dinamakan titik akhir titrasi. Untuk mengetahui keadaan ekuivalen dalam proses asidi alkalimetri ini, diperlukan suatu zat yang dinamakan indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat yang dapat berubah warna apabila pH lingkungannya berubah. Asidi alkalimetri menyangkut reaksi antara asam kuat basa kuat, asam kuat basa lemah, asam lemah basa kuat, asam kuat garam dari asam lemah, dan basa kuat garam dari basa lemah. Kemolaran adalah banyaknya mol zat terlarut dalam tiap liter larutan dan dinotasikan dengan huruf M. Harga kemolaran bisa ditentukan dengan menghitung mol zat terlarut dengan volume larutan. Volume larutan adalah volume zat terlarut dan pelarut setelah bercampur. Satuan ini banyak digunakan dalam stoikiometri untuk menghitung zat terlarut. Rumus kemolaran sebagai berikut. M sama dengan N per V dengan keterangan M sama dengan molaritas, N sama dengan mol, lalu V sama dengan volume. Tujuan titrasi adalah untuk menentukan banyaknya suatu larutan dengan konsentrasi yang telah diketahui agar tepat habis bereaksi dengan sejumlah larutan yang dianalisis atau ingin diketahui kadar atau konsentrasinya. Tentukan molaritas dari larutan baku asam oksalat. M sama dengan gram per mr dikali 1000 per V. 0,3147 gram per 126,07 dikali 1000 per 50 mili sama dengan 0,049 mol. Larutan NaOH M sama dengan gram per mr dikali 1000 per V. 0,4126 gram per 40 dikali 1000 per 2,57 mili sama dengan 4,013 mol. Larutan HCl M sama dengan gram per mr dikali 1000 per V sama dengan 11,31 gram per 36,5 dikali 1000 per 100 mili sama dengan 3,098 mol. Larutan baku primer adalah zat baku yang langsung dapat dititrasi sehingga dapat menentukan jumlah zat yang dianalisis. Contohnya,
NaOH, Na2CO3, KlO3, dan lain-lain. Sedangkan larutan baku sekunder adalah zat baku yang konsentrasinya harus dibakukan dengan zat primer. Contohnya NaOH, KOH, KMNO4, dan lain-lain. Kesimpulannya, asidi alkalimetri atau lebih dikenal sebagai titrasi asam basa adalah teknik analisis kimia berupa titrasi yang menyangkut asam atau basa atau sering disebut titrasi asam basa. Tujuan titrasi adalah untuk menentukan banyaknya suatu larutan dengan konsentrasi yang telah diketahui agar tepat habis bereaksi dengan sejumlah larutan yang dianalisis atau ingin diketahui kadar atau konsentrasinya. Larutan baku primer adalah zat baku yang langsung dapat dititrasi sehingga dapat menentukan jumlah zat yang dianalisis. Contohnya NaOH, Na2CO3, KlO3, dan lain-lain. Sedangkan larutan baku sekunder adalah zat baku yang konsentrasinya harus dibakukan dengan zat primer. Contohnya NaOH, KOH, KMNO4, dan lain-lain. Terima kasih.